Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Genta Patara Nugraha dari IF4 dengan nomor BP 24101152630014. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana diagram penjumlahan dari 4 bit full adder. Oke, kita masuk ke definisi dulu ya. Full adder. Full adder ini yaitu rangkaian logika yang menjumlahkan 3 bit. Inputnya itu ada A, bit pertama atau kita simpulkan jadi X, bit keduanya yaitu B, kita simpulkan jadi Y. Cin ini artinya carry in, carry masuk dari penjumlahan sebelumnya. Sum artinya hasil penjumlahan dari bit. Count ini singkatan dari carry out, yaitu sisa hasil penjumlahan yang dibawa ke bit berikutnya. Oke, kita masuk ke tabelnya. Oke, di dalam tabelnya ini saya akan memberi contoh soal. Yang pertama, X-nya itu 0101, ini 5. Kemudian Y-nya 0011, ini 3. Oke, yang pertama itu kita jabarkan dulu ya. Ini kita definisikan dulu. X0-nya 1, X1-nya 0, X2-nya 1, X0, X3-nya 0. Y0-nya 1, Y1-nya 1, Y2-nya 0, Y3-nya 0. Oke, kita masukkan ke sini. Ini dia. Nah, ini datangnya dari mana? Ini kan awalnya belum ada proses penjumlahan gitu ya. Dan pernyataan kalau belum ada hasil penjumlahan sebelumnya, itu dia hasilnya itu 0 gitu. Jadi 0 gitu. Rumus untuk mencari sum itu 1 tambah 1 tambah 0. 1 tambah 1 itu kan 10 gitu kan. 10 nolnya sum, carry outnya 1 gitu. 0 0 tambah 1 1 gitu kan. Terus 0 tambah satu itu kan 10 juga. Sisanya 1 di sisa carry outnya 1 di sini. 0 tambah 1 1. 1 1 tambah 1 ini 0, sisanya 1. 0 tambah satu itu hasilnya 1. Sisanya 0. Gitu teman-teman. Nah, dan yang diambil ini 1000 dari sisa sumnya. Berarti hasilnya itu 8 gitu. Eh, banyak juga yang bertanya mengenai 1 tambah 1 ini kan 2 seharusnya kan. Nah, 2 ini tuh desimalnya. Kita ubah ke binet dengan menggunakan metode penghitungan seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Jadi, kita cari dulu nih. 2 kan sendiri nih, cuma tunggal. Ini 0. Ini kan hasilnya kan 0, 0, 0, 0, 1, 0. Kita singkat aja jadi 10 gitu. Jadi satunya sum, terus kemudian nolnya ini cin gitu. Nah, ini rumus carry out yang tadi, itu rumusnya X kali Y tambah Y kali CI ditambah CI dikali X gitu. X kali Y-nya sama dengan 1 tambah 0 itu 1 gitu. Terus carry out yang kedua, rumusnya itu juga sama, tapi kita jabarkan dulu ya. 0 tambah 1 tambah 0, hasilnya 1. Terus carry out yang ketiga, lakukan hal yang sama. Ini 0 tambah 1, sisanya 1 ini. Nah, ini dia penjelasan untuk for binary full adder. Nah, banyak juga yang bertanya mengenai X dengan Y. Nah, cara cara mengetahui X0 sampai X3 ini lakukan proses bitnya itu dari kanan ke kiri gitu. Jadi X0-nya dari kanan 1, baru nanti X3-nya itu dari kiri gitu. Dan jadi dari kanan ke kiri. Oke, ini untuk proses diagram pengurangannya ya. Nah, awalnya kan ada dua komplemen ini, ada A register dengan B register. Nah, si B ini dalam diagram itu, B dia menujunya ke komplementer, baru nanti kemudian dia ke adder. Itu langkah pertamanya kan. Terus yang langkah keduanya, si B ini nanti dia akan menuju ke A register.
Nanti setelah A register ini, baru dia masuk ke other lagi, baru nanti dia menghasilkan off. Off ini singkatan dari output flag gitu. Kita jabarkan satu-satu ya. Nah, B ini tuh artinya B register. B register ini dia itu fungsinya menyimpan nilai B, yaitu bilangan pengurangan atau subtract. Kita contohkan di sini B sama dengan 0011, itu 3. Terus yang A register, dia menyimpan nilai A untuk sementara. Jadi bilangan yang akan dikurangi atau minus. A itu sama dengan 0101, itu 5. Ini contoh yang pertama. Oke, kita lihat dulu di bagian komplementer. Nah, di bagian komplementer, dia membuat komplement 1 dari B, membalik setiap biner. Jadi awalnya 0 jadinya 1, 1 jadinya 0. Nah, tadi kan contoh B itu kan ini 0, 0, 1, 1 dari 3. Kita balikan jadinya komplement satunya 1, 1, 0, 0. Ini dari contoh kedua ya. Lalu kita tampakkan dia 1 akan membentuk suatu komplement 2. Nah, 1, 1, 0, 0 ditambah 1 jadinya 1, 0, 1, 0. Sorry. 1, 1, 0, 1 gitu ya teman-teman. Sorry ya. Nah, 1001 ini akan dikirimkan nanti melalui si adder ini. Nah, fungsi adder ini yaitu dia menjumlahkan nilai A dengan hasil dari komplement 2 tadi, dari hasil si B. Nah, ini dia contoh pertama dan contoh kedua. Kita jumlahkan, 1 tambah 1 kan 10, sisanya 1 di sini. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Sisa 1 di sini, 0 lagi. Tambah 1 di sini, jadinya 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini merupakan hasil 5 bit karena ada carry-nya di depan. Si carry-nya siapa? Si 1 ini, gitu. Jadi, 1 ini kita buang, gitu. Kalau dalam ORCOM ini namanya overflow gitu. Kalau dia overflow, maka kita buang si carry-nya ini. Jadinya 0, 0, 1, 0. Nah, ini kalau kita buang carry-nya, maka akan menjadi 4 bit gitu. Karena yang kita butuhkan cuma 4 bit gitu. Nanti sisanya ini 2, itulah hasil dari pengurangan 5, 0, 0, 1, 0, 1 dikurang 3, 0, 0, 1, 1. Itu dia. Oke, kita lanjut ke perkalian. Nah, untuk perkalian ada 2 metode ya teman-teman. Yang pertama itu heuristic method dan yang kedua ini algoritma Booth. Nah, 2 metode ini tidak sama penggunaannya karena heuristik itu dia bisa dipakai untuk bilangan positif aja, positif kali positif. Sementara untuk algoritma kita gunakannya untuk bilangan biner yang bertanda positif dan negatif. Dan bagaimana sih cara penggunaannya? Kita simak ya. Nah, yang pertama itu ada heuristic method. Nah, ini cara perkalian sederhana yang dikalikan secara satu per satu. Ini sering kita temukan di sekolah ya, teman-teman. Nah, misalnya kita mengalikan 5 kali 3 gitu kan. 1 dikali 1, 1, 0, 1, 1. Dapatnya dari sini. 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 1 kali 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0. Baru nanti kemudian lakukan hal yang sama, ini dikali 0, 0, 0, 0, 0, kemudian 0 lagi 0, 0, 0. Nah, pada saat proses penjumlahan, hati-hati ya dalam proses penjumlahan. Nah, 1 di 1, satunya kita turunkan, 0 ditambah 1, 1, 1 jadinya 1, ini jadinya 1, 0 tambah 0, 0, tambah 0, 0, jadinya 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, jadinya nih 15. Ini untuk heuristic method. Selanjutnya untuk algoritma Booth. Nah, ini dia digunakan untuk mengalihkan dua bilangan biner bertanda positif atau negatif dengan cara efisien gitu. Nah, variabel yang digunakan itu ada M. M ini multiplicand atau bilangan yang dikalikan. Terus Q, Q ini multiplier atau bilangan pengali.
A ini register akumulator atau tempat hasil sementara yang awalnya nilainya 0. Q-1 ini bit tambahan untuk membantu keputusan yang awalnya sama juga 0. Nah, count ini tuh jumlah bitnya. Biasanya sama dengan jumlah bit key gitu, teman-teman. Oke, langkah-langkah algoritmanya, yang pertama itu kita inisialisasi. A-nya sama dengan 0, Q ini sama dengan multiplier, M sama dengan multiplicand, Q-1 sama dengan 0, count sama dengan N, dalam kurung jumlah bit. Terus yang kedua, itu dia periksa 2 bit terakhir. Perhatikan pasangan Q0 dengan Q-1. Jika Q0, Q-1-nya sama dengan 0,1, polanya itu naik. Jadinya ada proses penambahan. A sama dengan A tambah M, gitu. Terus yang kedua, jika Q0-nya, Q-1 sama dengan 1, 0, itu pola turunnya A sama dengan A dikurang M, gitu teman-teman. Ada proses penambahan, pengurangan, sorry. Jika Q0, Q1-nya 0, 0 atau 1, 1, ini tidak dilakukan proses penambahan maupun pengurangan. Terus yang ketiga, itu dia melakukan pergeseran kanan aritmatika atau arithmetic shift right atau singkatannya itu ASR. Yang pertama, gabungkan register A, Q-1. Geser semuanya 1 bit ke kanan. Bit tanda dari A, MSB tetap dipertahankan karena aritmatika. Ada prosesnya aritmatika. Nah, yang keempat itu ada kurangi count. Count ini kan tadi jumlah bit gitu kan. Count sama dengan count dikurang 1. Jika count-nya sama dengan 0, berarti kembali ke langkah kedua tadi. Nah, jika seandainya count-nya 0, berarti selesai. Dah selesai. Nah, kita contohkan ya prosesnya di sini. Contoh soalnya, nilai awalnya 3 dikali minus 4. M multipliers-nya positif 3. Ini biner 4-nya 0, 0, 1, 1. Q multiplier ini min 4 sama dengan 1, 1, 0, 0. Ini cara mengetahuinya, ini awalnya 1, akhirnya jadinya 0. A-nya sama dengan 0, yang awalnya 0, selalu 0. Q-1 sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan awal selalu 0. Count ini jumlah bitnya, gitu. Jumlah bit yang kita perlukan yaitu 4. Nah, Q0, Q-1 sama dengan 0, 0, tidak ada aksinya di langkah pertama. Nah, kemudian kita geser ASR semua bit. Jadi A000, Q0110, Q0-nya sama dengan 0, count-nya jadinya 3. 3 ini datangnya dari mana? 4 dikurang 1, jadinya 3. Terus langkah kedua, Q0, Q1-nya sama dengan 10. 10 ini datangnya dari sini, teman-teman. 1, 0, gitu. Nah, A sama dengan A dikurang M, gitu. A-nya tadi 0000 dikurang 0011. Hasilnya 1101. Atau bisa juga kita ubah dulu ke 2 komplement seperti ini. Ini dia. Terus kemudian kita tentukan hasilnya. A-nya sama dengan 1101, Q-nya 1011, Q-1-nya sama dengan 0, count-nya 2. Nah, gitu ya teman-teman. Di langkah ketiga, Q0, Q-1-nya sama dengan 11. Kita ambil awalnya, teman-teman. Nah, ini kan 11 ini kan tidak ada aksinya. Geser ke kanan dengan menggunakan metode ASR. Hasilnya, A-nya sama dengan 1111, Q-nya sama dengan 0101, Q-1-nya jadinya 1, gitu. Count-nya jadinya 1, gitu teman-teman. Nah, langkah keempat, Q0, Q-1-nya hasilnya 01 dari sini. A sama dengan A ditambah M, gitu. Jadi, A-nya 11, gitu. 1111 ditambah 0011. Nah, kita lakukan pengurangannya, penambahannya seperti ini. Nah, hasilnya nanti seperti ini, 10, 0, 0, 1, 0. Nah, ini sumnya 0, 0, 1, 0, ini sum. Carry-nya tuh 1 gitu. Nah, jadi kalau ada pernyataan seperti ini, jadi kalau A negatif,
MSB sama dengan 1, setelah digeser, maka MSB-nya itu tetap 1 gitu teman-teman. Nah, ini kita susun ya. Jadinya seperti ini. 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0 gitu teman-teman. Dan dari pernyataan yang ini. Jadi kalau A negatif, MSB sama dengan 1, setelah digeser, MSB tetap 1 gitu. Jadi hasilnya A sama dengan 0001, Q-nya 0010, Q-1-nya sama dengan 1, count-nya 0, berarti prosesnya selesai. Nah, ini 0010, 0101, nah ini kok bisa berubah jadinya 11110100, dari sini teman-teman. Nah, ini kan ASR-nya nih. A-nya sama dengan 1110, Q-nya 100010, Q-1-nya itu sama dengan 0. Kita lakukan arithmetic right shift gitu, atau pergeseran. Jadinya 1111, Q-nya 0101, Q-1-nya jadi 0. Nah, hasilnya bakalan seperti ini, teman-teman. Jadi, oke, kita masuk ke diagram alir. Nah, diagram alir ini biasanya digunakan untuk proses pembagian. Diagram alir itu apa? Nah, diagram alir untuk algoritma pembagian biner dengan cara restoring division, yaitu metode yang digunakan komputer untuk melakukan pembagian bilangan biner, dividends bagi divisor gitu. Jadi tujuan algoritma ini dipakai untuk yang pertama ada key quantitian, itu hasil bagi, R itu reminder, sisa bagi, M itu divisor atau pembagi. Q-nya tadi dividend gitu, yang dibagi. A itu akumulator atau penyimpanan sementara. Kita mulai dari 0 tadi ya. Ini proses yang E ini sama kayak perkalian tadi ya. Dan juga ada count. Count ini jumlah bit dari si key ini. Key. Untuk langkah yang pertama, kita geser ke kiri. Nah, tadi kan di perkalian itu kan dia geser kanan atau right shift. Nah, kita lakukan shift left gitu. Jadi gabungan A key digeser ke kiri 1 bit. Nah, ini seperti mengalihkan hasil sementara dengan 2 untuk memperhitungkan bit berikutnya dari key. Nah, terus langkah kedua kita kurangkan. Kurangkan siapa? Sama dengan A dikurang M. Terus langkah ketiga kita cek tanda A-nya. Jika A-nya kecil dari 0, maka set key 0 sama dengan 0 karena hasilnya terlalu kecil. Baru kemudian kita pulihkan A atau restore dengan penambahan A sama dengan A ditambah M. Jika A-nya besar sama dari 0, maka set key 0 sama dengan 1 karena pengurangan valid. Gitu. Langkah keempat kita kurangi count. Count sama dengan count dikurang 1. Terus, jika count-nya tidak sama dengan 0, ulangi langkah dari awal, shift lagi. Kalau misalnya count-nya sama dengan 0, maka N gitu. Prosesnya sudah berakhir. N menuju ke key, berarti quantitian-nya, A-nya ini reminder-nya. Nah, kita contohkan ya di sini. Contoh soalnya kita bagi defendant key-nya ada 12 desimal 1100, divisor M-nya 0011, 3 desimal. Nah, langkah awalnya kita ketahui dulu ya, A sama dengan 00. Karena kan A ini kan awalnya 0. Key ini datangnya dari sini 1100. M ini 0011 gitu, dari sini, dari divisor. Jadi count-nya itu awalnya 4, kita gunakan 4 bit gitu. Nah, iterasi yang pertama, kita lakukan pergeseran ke sebelah kiri atau shift left. A, key. A, key itu 00001100. Nah, 00 ini kan dari si A. Key ini kan hasilnya 1100. Jadinya kita geser ke kiri, maka kita lakukan pergeseran, jadinya seperti ini, 00011000. Baru kita kurangkan gitu, A sama dengan 0001 dikurang 0011
hasilnya itu 1110 negatif. Atau kita ubah ke desimalnya aja ya. 1 dikurang 3, hasilnya itu 2. Ini 1, ini 3, ini 2. Nah, karena negatif, maka kita pulihkan lagi gitu, restore dia. A sama dengan A ditambah M sama dengan 1110 ditambah 0011 sama dengan 0001. Count-nya kan Q0-nya kan sama dengan 0. Count-nya sama dengan 3. Nah, kita lakukan iterasi yang kedua. Sama juga, lakukan pergeseran sebelah kiri. A-nya sama dengan 0001, 1000. Ini ambilnya dari sini ya, teman-teman. Dari sini. Dari ini. Aki tadi. Nah, kita geser lagi ke sebelah kiri. Jadinya 00110000. Kita kurangkan lagi. 0011 dikurang 0011 gitu. M-nya ini datangnya dari sini ya, teman-teman. Dari hasil ini. A-nya dari sini. Nah, ini kan hasilnya kan 0000 gitu kan. Q0-nya kan sama dengan 1. Nah, ini contoh sederhananya. 3 dikurang 3, hasilnya 0. Ini 3, ini juga 3, hasilnya itu 0. Count-nya berarti 2. Untuk iterasi yang ketiga, lakukan hal yang serupa. Jadi, kita ambil lagi nih si nilai 00-nya tadi. 0000, Q-nya juga sama. 0000. Hasilnya tuh 00000000. Kurangkan dia. 0000 dikurang 0011 sama dengan 1101. Nah, kalau kita ubah ke desimalnya jadinya gini. Ini 0, ini dikurang 3, jadinya minus 3 gitu. Karena ini negatif. Nah, kita pulihkan gitu karena dia negatif. Restore dia. A sama dengan 1101 ditambah 0011 sama dengan 0000. Q0-nya sama dengan 0. Count-nya tadi sama dengan 1 karena dia udah melakukan proses pengurangan gitu. Jumlah bitnya jadinya 1. Nah, terus iterasi yang keempat, kita lakukan lagi pergeserannya. Pergeseran ke sebelah kiri. Nah, ini juga sama ya teman-teman karena hasilnya tuh 00. Kita kurangkan aja. 0000 dikurang 0011. Hasilnya 1101. Ini negatif. Atau bilangan desimalnya 0 dikurang 3 sama dengan 3. Ini 0, ini dikurang 3 jadinya minus 3. Kita pulihkan dengan cara penambahan 1101 ditambah 0011 sama dengan 0000. Ini 0. Nah, jadi hasil akhirnya quantity Q-nya itu 0101 gitu. Dan reminder A-nya itu 0000. Nah, Q-nya ini datangnya dari mana? Dari sini tadi. Nah, ini dia. Dari 1000 ya. 001. 001 Q-nya. Nah, 001. Nah, 00 dari sini. 0100 ini jadinya 4. Remindernya ini sisanya gitu. Jadinya 0000. Jadinya 0. Nah, proses aritmatikanya terbukti benar ya, teman-teman. 12 bagi 4 itu sisa 12 bagi 3 itu sisa sama dengan 4, sisanya itu 0. Oke, teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.